Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Mirsa? Harapan saya, Mirsa dimanapun Anda berada, kita semua dalam keadaan baik. Saya Pastor Agustiawan Silaban, Tuan Rumah Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Sudah bersama dengan saya di studio TVRI Bangka Belitung dengan narasumber kita, seorang hamba Tuhan, seorang Bapak Pendeta, pimpinan gereja MDC GKPB ya Kabupaten Bangka di Sungai Liat. Kita sapa dulu Mirsa, yaitu dengan Bapak Pendeta Jaya Hulu. Pak Pendeta, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya. Sama-sama. Yang hendak akan menyeberangkan kebenaran firman Tuhan untuk Mirsa TVRI Bangka Belitung, Pak. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Mirsa, tema kita pada hari ini, apa yang dicari? Wah, apa yang dicari? Tanda tanya. Mungkin saat ini pemirsa sedang mencari hal-hal yang dimana belum mendapatkannya. Entah itu kesembuhan ya Pak ya. Entah itu pekerjaan. Ataukah entah mencari pasangan hidup. Atau apapun itu. Karena itu jangan kemana-mana. Hari ini kita akan mengumpas tuntas dalam 60 menit ke depan ini. Dengan tema apa yang dicari seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak untuk kesempatan kehidupan dari pagi sampai dengan saat ini. Dan saat ini kalau kami diperhadapkan dengan penonton atau kami melihat acara pemutaran atau mimbar agama Kristen dari TVRI Bangka Belitung, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan saat sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mirsa, mari buka Alkitab bersama dengan saya. Dalam kitab Roma pasal yang ketiga, saya ulang kembali. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Begini bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Agus, ya Pastor Agus. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sedang dalam posisi mencari atau barangkali pernah mencari sesuatu. Namun satu hal yang pasti ketika kita mencari, kita akan berusaha tergantung nilai dari apa yang kita cari. Kalau uang yang hilang nilainya 1.000, 2.000, itu biasanya kita anggap biarlah jatuh, biarlah hilang. Tapi kalau nilainya mulai dari 50.000, 100.000, kita akan berupaya mencari dan menemukan karena ada nilai di situ. Nah itu baru nilai 100.000. Bayangkan kalau misalnya handphone Anda hilang. Handphone di situ ada banyak hal yang menjadi bagian penting yang kita perlukan. Ada kontak dari teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, ada aplikasi Brimo ya, ada N-banking dan lain sebagainya. Itu penting bagi kita sehingga kalau dia hilang pasti kita akan mencari dengan segenap hati kita. Ya, kita akan hubungi orang lain yang kita pikirkan ini bisa bantu kita dan kita akan cari tahu ini tinggal di mana ya, atau ketinggalan atau hilang di mana gitu. Kita akan berusaha. Itu handphone yang mungkin nilainya tidak seberapa, kalau kita beli mungkin 2 juta, 3 juta, tapi ada sesuatu di dalam yang bernilai begitu. Nah, kalau lebih daripada handphone misalnya kita kehilangan dompet. Nah, dompet di situ ada SIM lah, ada kartu ATM, macam-macam. Itu juga kita akan berusaha mencari karena ada nilai yang berharga di situ. Itu baru dompet. Tapi kalau kita kehilangan kendaraan misalnya, kehilangan mobil, gimana? Berjuang nggak nyari? Pasti ya, kita akan hubungi polisi itu. Nyari, ya kan? Kalau bisa diekspos sampai ke media, supaya mobil ini bisa ditemukan. Nah, saudara-saudari, tahukah Anda bahwa ada sesuatu hal yang lebih berharga dari uang 100.000, handphone yang hilang, dompet yang hilang, bahkan lebih daripada mobil yang hilang, yang perlu kita temukan di dalam kehidupan kita karena memang ternyata itu hilang. Kita pernah miliki, tapi Alkitab katakan kita kehilangan. Di dalam Roma
Roma 3 ayat 23 tadi, ya, Pastor Agus tadi sampaikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa yang hilang? Kemuliaan Allah ya. Ya. Nah, dilanjutkan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi rupanya salah satu alasan mengapa Yesus harus datang ke dunia, selain daripada karena penebusan dosa, alasan yang kedua karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dua bagian ini mengapa Yesus harus turun ke dunia untuk penebusan dosa manusia, selain daripada itu untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang di dalam diri manusia. Berarti kemuliaan Allah itu sangatlah penting dalam kehidupan kita, sampai dicatat di sini, oleh karenanya Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang itu. Jadi saudara-saudari, kalau saja waktu kita kehilangan mobil kita berjuang untuk mencari, belum lagi kalau pasangannya yang hilang. Oh iya kan? Iya kan? Atau pacarnya yang hilang, diambil orang. Wah, kita cari itu. Ini kemuliaan Allah sampai dicatat dalam Alkitab, itu menandakan penting kemuliaan Allah. Kalau dia penting, perlu kita telusuri. Apa sih maksud, makna, atau pengertian daripada kemuliaan Allah yang dicatat di dalam Roma 3 ayat 23 ini. Kita akan menelusuri itu. Apa sih pentingnya dan apa makna sehingga Yesus harus datang untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang itu. Ya. Nah, saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang sesuatu hal yang penting, berarti kita harus menaruh perhatian di situ, kita harus berjuang di situ, karena memang namanya penting. Ya, kecuali memang tidak penting ya kita biarkan begitu saja. Nah, karenanya kita harus mengerti kalau kemuliaan Allah yang hilang di dalam diri kita, kita belum tahu apa itu kemuliaan Allah. Mungkin juga selama ini kita belum pernah mendengar atau belum pernah menelusuri apa sih artinya kemuliaan Allah. Ya. Mungkin hanya sekedar kita pernah baca ayatnya, karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kehilangan kemuliaan Allah, emang apa dampaknya kalau kita kehilangan kemuliaan Allah? Pernah nggak pikirkan itu? Apa dampaknya kalau manusia kehilangan kemuliaan Allah? Dampaknya apa? Atau kalau manusia punya kemuliaan Allah, dampaknya aja. Ya. Dampaknya apa? Nah, kita mau belajar, ya, ada 4 poin pengertian atau arti dari kemuliaan Allah yang hilang di dalam diri manusia. Sebelum kita bahas 4 poin ini, saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 8 ayat 4 sampai 8. Pastor Agus boleh dibacakan Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Ya, Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wow, dahsyat ini Bapak Ibu. Amin. Coba perhatikan ya ayat yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi saudara dan saya di hadapan Tuhan, Tuhan ingat dan mengindahkannya. Kemudian ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini mungkin saudara tidak perhatikan waktu baca ayat ini. Tapi kata yang dipakai di sana, hampir sama seperti Allah, itu dahsyat loh. Hampir sama seperti Allah. Allah itu seperti apa sih? Karakternya gimana? Iya kan? Kedahsyatannya, keagungannya, otoritasnya gimana? Dan dikatakan di dalam Mazmur ini, Tuhan menciptakan saudara dan saya itu hampir sama. Bahkan dalam Kejadian dia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ditegaskan lagi di sini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Coba perhatikan kalimat berikutnya. Dia bilang begini, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
kalau kita sandingkan dengan ayat Roma 3:23 tadi, yang hilang apa di situ tadi? Kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah. Berarti sebelumnya kita pernah punya kemuliaan Allah. Ya. Dan dicatat di dalam Mazmur 8 ayat 6 ini. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang diciptakan itu dimahkotai dengan kemuliaan Allah. Oh, dahsyat itu. Dan hormat. Jadi ada kemuliaan Allah di dalam diri manusia yang sengaja diberikan olehnya untuk kepentingan dan keperluan kita selama kita hidup di dunia. Kemuliaan Allah itu. Ayat 7 saya lanjutkan. Engkau membuat dia berkuasa, ya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Wow, dahsyat ini. Segala-galanya diletakkan di atas kaki manusia. Ya. Siapakah manusia sampai kuasa dan otoritas diberikan oleh Tuhan sedahsyat ini? Ya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tapi saudara, sangat disayangkan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat, disitulah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya manusia dahsyat luar biasa sekali. Diciptakan hampir sama dengan Allah. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Mirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Kita rehat sejenak. Kesantunan adat Ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman, sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Kekayaan negeri Indonesia adalah laut dengan gugusan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau di Indonesia tak pernah jenuh menawarkan keindahan dengan eksotiknya desiran ombak dan pasir pantai yang selalu menciptakan tawa. Keanekaragaman pulau Indonesia yang belum terjamah bisa saja menjadi aset berharga dalam dunia wisata bahari negeri ini. Mengapa harus menikmati indahnya sunset di negeri lain kalau laut pulau-pulau Indonesia mampu menawarkan keindahan yang lebih elok dari keseluruhan laut di dunia? Kenalilah hingga kau bangga menggumamkan keindahan laut
yang memisahkan ribuan pulau itu adalah milik negeri kami. Haleluya. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya, silakan Pak Pendeta Jaya. Baik, puji Tuhan. Kita lanjut ya. Apakah kemuliaan Allah yang hilang itu? Ini penting ya. Kenapa? Karena kalau tidak dicatat dalam Alkitab, salah satu alasan mengapa Yesus harus datang ke dunia karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dia datang ke dunia untuk mengembalikan itu. Berarti sangat penting dan kita butuhkan. Kalau begitu, apa arti dan pengertian daripada kemuliaan Allah? Saya catat ada 4 bagian. Yang pertama, saudara-saudari, yaitu kuasa atau otoritas Allah. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, kuasa dan otoritas daripada Allah itu hilang di dalam diri manusia. Apakah kita memerlukan kuasa dan otoritas daripada Allah? Tentu sangat kita perlukan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28, saya baca untuk kita. Allah memberkati mereka, yaitu manusia yang diciptakannya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucuklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi ada kata-kata taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saya mau beritahu saudara-saudari, kalau kita nggak punya otoritas, kita nggak bisa berkuasa untuk segala ciptaan Tuhan yang lain. Kita nggak bisa berkuasa atas mereka. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, waktu mereka jatuh, mereka kehilangan kemuliaan Allah yang secara otomatis dalam pengertian kemuliaan Allah yaitu kuasa atau otoritas Allah, kita kehilangan kuasa itu. Kehilangan kuasa dan otoritas Allah itu. Jadi itu yang membuat Allah tidak mau lepas manusia sehingga dia harus datang dalam wujud manusia untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu. Supaya manusia kembali berkuasa. Ya, supaya manusia kembali bisa menaklukkan bumi. Nah, saudara-saudari, tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kuasa dan otoritas Allah di dalam dirinya menjadi hilang. Manusia mulai berkuasa tapi bukan atas kuasa yang diberikan Allah, tapi berkuasa atas dirinya sendiri. Contoh misalnya, dimulai dari cerita bagaimana orang Israel, ya, bahkan sebelum orang Israel, mereka membuat yang namanya Menara Babel. Apakah artinya itu? Mereka ingin menunjukkan kuasa dan kehebatan mereka. Ya. Tapi bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Tapi atas diri mereka sendiri. Nah, Tuhan tidak suka itu. Lalu bangsa Israel. Bangsa Israel itu harusnya mereka tidak boleh punya raja. Karena raja mereka itu langsung dari Tuhan. Langsung Allah. Tapi karena mereka minta, maka Tuhan memberikan mereka raja. Mereka ingin berkuasa. Jadi manusia pengen berkuasa tapi bukan kuasa yang diberikan oleh Allah. Tapi kuasa yang timbul dari kedagingannya sendiri akibat kehilangan kemuliaan Allah. Nah, manusia saudara-saudari mulai melakukan sesuatu yang bukan berasal daripada Allah. Tetapi berasal dari kedagingannya. Tapi karena kalau kita berkuasa atas kedagingan kita, maka kita merusak diri kita. Sehingga Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Dia harus datang ke dunia mengembalikan kuasa dan otoritas Allah itu atas diri saudara dan saya. Saya membayangkan begini dulu. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia yang diciptakan itu ditaruh di Taman Eden ya. Di Taman Eden itu diceritakan dalam Alkitab, di situ banyak binatang-binatang yang seharusnya ditaklukkan oleh manusia. Memang mereka berkuasa dan mereka menaklukkan itu sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita lihat ada film namanya Superbook, digambarkan di situ
Adam dan Hawa bisa bermain-main dengan singa, dengan harimau. Ya. Kok bisa ya? Itu karena kemuliaan Allah di dalam diri mereka belum hilang. Jadi, wah itu dahsyat sekali. Binatang buas itu tunduk karena ada kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Sehingga mereka bisa bersahabat dengan manusia. Jadi kita memerlukan kuasa itu. Nah, tapi Tuhan telah memberikannya kembali kepada kita setelah Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, lalu bangkit dari antara orang mati setelah 3 hari kemudian, dan dia kembali ke surga. Setelah dia kembali ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus yang menjadi jaminan atas kehidupan kita supaya kita kembali dapat kuasa yang dari Allah. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi kita diberikan kesempatan ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita diberi otoritas kembali. Ya. Kita diberi kuasa kembali. Dalam nama Yesus ada kuasa kan? Amin. Jadi sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa usir itu dalam nama Yesus. Ya. Dan Roh Kudus bekerja yang berkuasa untuk menyatakan mukjizatnya. Penyakit bisa diusir dalam nama Yesus. Ya. Jadi kemuliaan itu luar biasa loh saudara. Kemuliaan yang hilang itu sangat luar biasa manfaatnya di dalam kehidupan kita. Tapi karena kasih Allah, dia mengembalikannya. Dia memberikan kita kuasa itu yang sebelumnya telah menjadi hilang akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Lalu yang kedua, poin yang kedua, apakah arti dan makna daripada kemuliaan Allah yang hilang itu? Yaitu kemegahan atau wibawa dan keagungan Allah. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, kemegahan dan keagungan Allah yang dimiliki oleh manusia itu hilang. Karena pada dasarnya, seperti yang dicatat dalam Mazmur tadi, manusia itu diciptakan hampir sama loh seperti Allah. Hampir sama, engkau membuatnya hampir sama dengan Allah. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Dan kuasa diberikan secara penuh kepada diri manusia. Itu dahsyat sekali. Tapi sayang manusia jatuh dalam dosa dan mereka kehilangan kemuliaan Allah dalam pengertian yang kedua, yaitu kemegahan dan keagungan Allah hilang di dalam diri manusia. Nah, akibat dosa, gambar diri manusia menjadi rusak. Gambar diri manusia menjadi rusak. Manusia kehilangan gambaran yang jelas tentang dirinya, padahal kan kita ini gambar dan rupa Allah. Ya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akibatnya manusia tidak jadi percaya diri. Ya, mereka menjadi rusak, tidak pede, minder, muncul yang namanya kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang negatif yang lain. Muncul akibat apa? Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi penting nggak kira-kira kemuliaan Allah itu? Ya, sangat penting ya. Maka kita harus mencarinya lebih daripada mencari mobil yang hilang loh ya. Bahkan lebih daripada mencari pacar atau mencari sesuatu yang lain. Kita harus menemukan yang namanya kemuliaan Allah yang hilang itu. Dan kita hanya bisa menemukannya di dalam Yesus. Karena dia yang turun mengembalikan itu. Kita nggak bisa dapatkan di tempat yang lain. Hanya di dalam Yesus. Amin. Dan dia kembalikan otoritas. Itu yang pertama tadi, otoritas dan kuasa. Lalu yang kedua, kemegahan dan keagungan Allah di dalam diri manusia. Manusia waktu jatuh dalam dosa, mereka kehilangan gambaran yang jelas tentang diri mereka sendiri. Bahkan kalau kita lihat akibatnya saudara-saudari, manusia itu merusak dirinya dengan apa? Dengan minum minuman alkohol, ya kan? Sesuatu yang merusak dirinya. Belum lagi rokok juga bisa merusak diri kalau di dalam kekristenan, ya. Lalu belum lagi makanan-makanan yang merusak, ya kan? Minuman-minuman yang merusak, itu semua akibat kehilangan kemuliaan Allah. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, nggak ada hal-hal yang negatif itu. Ya. Bahkan nanti di surga, kira-kira rokok ada nggak di surga? Iya kan, itu dijawab silakan ya. Lalu kira-kira ada nggak minuman keras yang menghancurkan diri sendiri? Iya kan, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab sendiri. Ada nggak makanan-makanan yang merusak diri kita sendiri nanti di surga?
Tentu itu bisa kita jawab. Dan ada nggak minuman-minuman yang merusak diri kita? Nggak ada di surga. Berarti saudara-saudari, ini yang mesti kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mengembalikan kemuliaan Allah itu dengan menjaga diri kita juga. Menjaga diri kita dengan kesehatan, ya, makanan-makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan olahraga, dan lain sebagainya. Jadi akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa, kemegahan dan keagungan Allah di dalam diri manusia menjadi rusak, ya. Jadi sebenarnya saudara dan saya di hadapan Tuhan itu makhluk spesial loh. Amin. Makhluk spesial. Amin. Lebih spesial dari ciptaan yang lain. Sampai dia memberikan kuasa penuh atas diri manusia. Bahkan dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu saudara-saudari, jangan merusak diri saudara. Ya, kita jaga kemuliaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sendiri. Amin. Dia memberikannya tidak mudah loh saudara. Sampai dia mati di atas kayu salib untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu. Karena kita butuh kemuliaan Allah itu. Seandainya manusia bisa menjaga kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya melalui Yesus Kristus yang sudah memberikannya kembali kepada kita setelah tadinya menjadi hilang, barangkali kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan memiliki kehidupan yang lebih produktif, efektif dalam melayani Tuhan. Hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Barangkali juga kita tidak menjadi beban bagi orang lain karena kita bisa menjaga diri kita sendiri. Karena itu, waktu kita sudah terima Yesus, kita sudah kembali menerima kemuliaan Allah. Jadilah diri sendiri, jangan minder, tetapi milikilah kepercayaan diri yang penuh, ya. Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jangan minder, beranilah, tampillah apa adanya, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita, di bidang apapun itu. Amin. Di tempat pekerjaan kita, ya mungkin kita seorang guru yang mengajar, atau mungkin kita seorang bisnis, ya bisnismen dan lain sebagainya, kita mesti menjadi berkat di sana. Tapi kalau kita merusak gambar diri kita, ya kita mungkin akan menjadi beban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, karenanya saudara-saudari, sangat penting yang namanya kemuliaan Allah, kemegahan dan keagungan Allah yang ada di dalam diri manusia itu sudah dikembalikan. Setelah tadinya kita kehilangan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Puji Tuhan, Dia memberikan kita kemegahan dan kemuliaan Allah yang dalam pengertian yang kedua ada keagungannya di dalam diri kita. Ya, kalau kita agung dan mulia, kenapa kita mesti pergi ke tempat-tempat yang kotor, ke tempat-tempat yang tidak semestinya? Karena sesuatu yang nilainya tinggi dan berharga, Dia tidak mau ada di tempat yang kotor. Ya. Benar ya? Jadi karena diri kita ini nilainya berharga di mata Tuhan, sampai Dia harus datang ke dunia untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu, maka kita perlu menjaga diri kita tetap ada di dalam posisi yang bernilai tinggi itu. Jadi jangan turun lagi, jangan main di comberan lagi, kan begitu kan? Ada orang sudah terima Yesus tapi masih main di tempat yang jelek begitu ya. Masih main ke tempat-tempat yang kita tahu bahwa itu hancur ya. Mungkin bisa saja kita pergi ke situ tapi dengan tujuan untuk menjadi terang di situ. Amin. Ya, sesuatu yang nilainya tinggi dia harus dijaga. Tempatnya juga spesial. Dia harus menjaga wibawa, dia harus menjaga keagungannya sendiri. Ya, dan dia tidak akan pernah menjadi rusak hanya gara-gara dikatain. Ya, oh kamu nih begini dan begitu, digosipin, dikata-katain kasar, dia akan tetap menjaga dengan standar yang dia punya tanpa harus sakit hati. Dia tetap menjaga itu. Oke, jadi nanti berikutnya kita akan lanjutkan 2 poin lagi. Oke, pemirsa, luar biasa. Tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Kita rehat sejenak.
Ini alasan kenapa kamu harus rajin baca buku. Tahukah kamu banyak manfaat yang bisa didapat dari membaca buku? Beberapa diantaranya seperti menurunkan tingkat stres hingga 60%, memperlambat detak jantung hingga meredakan ketegangan otot. Seseorang yang rajin membaca memiliki resiko 2,5 kali lebih rendah terserang penyakit Alzheimer. Meningkatkan jumlah kosakata dan kemampuan berbicara sebanyak 5-15% dari hasil membaca. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Banyak inspirasi menulis yang didapat dari membaca, sehingga memudahkan kita memahami cara menulis yang baik. Memiliki pemikiran yang luas, sehingga bisa menjadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang. Serta meningkatkan kemampuan berpikir analitis yang membantu menilai secara objektif fenomena sosial di masyarakat. Ada 1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Kecantikan dan keindahan alam ini akan tetap terus lestari bila ada kepedulian kita untuk menjaganya. Semua makhluk hidup butuh akan kebersihan alamnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menjaga dan memelihara alam kita sendiri? Shalom, pemirsa, puji Tuhan. Ya, hamba Tuhan Bapak Pendeta Jaya sudah menyampaikan poin pertama tentang apa yang dicari, yaitu kuasa atau otoritas Allah. Yang kedua, kemegahan wibawa dan keagungan Allah. Karena itu, silakan. Baik, kita akan lanjutkan poin yang ketiga, pengertian daripada kemuliaan Allah yang hilang di dalam diri manusia. Yang ketiga, yaitu nikmat dan keindahan Allah. Jadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan nikmat dan keindahan Allah. Wah, ini dahsyat nih. Bayangkan saudara, kalau kita punya semua, punya banyak hal, tapi hidup tidak dinikmati. Buat apa ya kan? Ya, Punya fasilitas yang memadai, semuanya kita punya. Punya istri, punya anak. tidak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Buat apa semua? Mending sendiri aja. Sendiri pun tidak bisa menikmati. Buat apa kita hidup? Saya yakin begini saudara. Tuhan ciptakan manusia, tidak mungkin dia sengaja ciptakan lalu untuk membuat manusia itu kesusahan hidupnya. Tidak menikmati kehidupannya. Buat apa dia menciptakan manusia kalau tujuannya hanya untuk hidup susah dan tidak menikmati kehidupan? Itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi kalau kita katakan bahwa Tuhan ciptakan manusia supaya bisa menikmati hidupnya, ya masuk akal. Berarti saudara-saudari, gara-gara kehilangan kemuliaan Allah,
manusia ya menjadi kehilangan kemuliaan Allah, yang salah satu dalam pengertiannya yaitu kehilangan nikmat dan keindahan Allah, ini yang menjadi urusan yang kita cari, ya, nikmat dan keindahan Allah itu seperti apa dan kita menemukannya di mana sih? Tadi saya katakan bahwa buat apa kita hidup tapi kita nggak bisa menikmati kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mungkin membuat kita hidup untuk tidak menikmati hidup. Ya. Tuhan pasti akan membuat kita hidup supaya kita bisa menikmati hidup. Itu konsekuensi logisnya ya saudara ya. Nah, tapi akibat dosa manusia, maka manusia selalu merasa tidak puas atas dirinya. Saya kasih contoh misalnya. Kalau saudara punya sepeda, lalu lihat teman punya motor. Pengen nggak beli motor? Pengen, ya kan? Udah punya motor, ada teman dia beli Ninja. Pengen beli Ninja juga gitu. Tapi tetangga udah beli mobil, pengen juga beli mobil. Jadi selalu sampai kapanpun saudara-saudari, manusia itu dalam tanda petik ya, orang-orang yang belum dipulihkan kemuliaan Allah di dalam dirinya, selalu merasa tidak puas di dalam dirinya. Ya. Pencapaian-pencapaian yang dicapai tidak membuat dia menjadi puas. Dia akan selalu merasa berkekurangan. Ya. Dan rupanya saudara-saudari, salah satu penyebabnya, atau memang penyebabnya adalah karena kehilangan kemuliaan Allah tadi. Kenapa begitu? Karena pengertian dari kemuliaan Allah itu salah satunya itu nikmat dan keindahan Allah. Sehingga manusia tidak lagi bisa menikmati keindahan Allah. Allah itu indah loh. Yes. Kalau saudara masuk dalam penyembahan, doa ya, dalam hadirat Tuhan, kita bisa menikmati indahnya Tuhan. Ya, mungkin kita capek bekerja, mencari nafkah, saudara-saudari, tapi Tuhan bilang, ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Ya, dan dia akan memberikan damai sejahtera katanya kan. Damai sejahtera yang dia berikan itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Berarti di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada keindahan. Ya, ada keindahan yang harusnya kita bisa nikmati. Berarti dengan demikian kebalikannya, kalau kita di luar Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan kita. Itu konsekuensinya, kita tidak bisa menikmati keindahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sebenarnya saudara-saudari bisa dinikmati hadiratnya. Ya. Karena dia punya damai sejahtera, ada sukacita. Dia kan segala sesuatu yang indah itu berasal daripadanya. Dan kita bisa menemukan itu kalau kita mendekatkan diri kepadanya. Maka dari awal tadi saya katakan, apa sih yang kita cari? Iya kan? Apa yang kita cari? Oke, kita cari seluruh apa yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita nggak bisa menikmatinya, buat apa semuanya itu? Ya. Ya. Tapi kita bisa menikmati kehidupan kita bukan diukur dari berapa banyak uang yang kita punya, berapa banyak fasilitas yang kita miliki. Tapi seberapa dekat kita dengan Tuhan, hidup kita nikmat. Amin ya? Amin. Jadi saudara-saudari, ketika kita menyadari akan hal ini, oh selama ini rupanya saya tidak menikmati hidup karena saya di luar Tuhan. Ya. Coba saudara-saudari, dekatkan diri kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, dan saudara akan bisa menikmati keindahan hadirat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Tuhan itu memang tidak terlihat, tapi kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Penyertaannya, mukjizatnya, dan nikmat damai sejahtera yang dia berikan kepada kita. Itu bisa kita alami loh saudara-saudari. Amin. Dan saya saksikan di dalam diri saya secara pribadi. Ketika saya nggak punya apa-apa, ketika saya memulai dari nol, pelayanan, saya nggak punya apa-apa. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya bisa mengucap syukur, saya bisa menikmati hidup. Keluarga aman, keluarga bahagia. Kenapa begitu? Karena hidup di dalam Tuhan. Kalau hidup di luar Tuhan, ya kebalikannya, kita tidak menikmati apa yang menjadi penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karenanya saudara-saudari, saya mengajak kita, dimanapun saudara berada saat ini, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita bisa menemukan keindahan kehidupan. Kita bisa menikmati kehidupan ini. Dan kalau kita bisa menikmati kehidupan kita, orang lain juga akan pasti
menikmati hidup kita karena berdampak. Ya. Ya, sesuatu yang kita bisa nikmati akan berdampak juga kepada orang lain, karena kalau kita bahagia, mereka akan melihat kita bahagia. Ya. Kalau kita sukacita, mereka akan melihat kita secara fisik, paling tidak mereka akan lihat, wah, bahagia nih. Iya kan? Jadi kita bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi orang lain. Nah, saudara-saudari, rupanya ketika manusia jatuh dalam dosa, nikmat dan keindahan Allah itu hilang di dalam diri manusia. Ya. Yang tadi kita katakan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 itu. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 saya baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bayangkan saudara, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kita tidak bersusah payah loh saudara dalam mencari nafkah hidup kita. Tidak bersusah payah. Tapi akibat kejatuhan manusia dalam dosa, kita nggak bisa nikmati lagi hidup kita. Kita mesti bekerja keras. Kita mesti bersusah payah. Karena tanah yang kita duduki saat ini, sedang kita tempati saat ini, tanah yang sudah dikutuk. Maka karena dia sudah dikutuk, Tuhan menjanjikan langit baru dan bumi yang baru. Karena tanah ini, bumi ini, dunia ini sudah dikutuk akibat kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan janjikan langit baru dan bumi baru. Nah, di sana nanti saudara-saudari, kita akan menikmati kehidupan yang sesungguhnya yang dirancangkan oleh Allah. Ya, di mana kita punya otoritas dan kuasa daripada Allah, lalu kita punya kemegahan dan keagungan daripada Allah, lalu kita punya nikmat dan keindahan Allah. Oh, itu dahsyat nanti. Maka jangan sia-siakan saudara-saudari. Saudara pastikan diri saudara akan masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru, atau sering kita dengar sebagai surga ya. Surga. Kita pastikan diri kita masuk di dalam kerajaan Allah. Dan kita bisa menemukan itu hanya di dalam Yesus. Karena Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, katanya, melalui Yesus Kristus. Jadi kita hanya bisa masuk di dunia yang akan datang, langit baru dan bumi baru, di mana di sana penuh nikmat keindahan Allah, nikmat kehidupan, tidak bersusah payah lagi seperti yang dikatakan di dalam Kejadian ini, bersusah payah untuk mencari rezeki, mencari pekerjaan, mencari nafkah kehidupan. Nanti di sana tidak seperti itu lagi, karena akhlaknya sudah diubah, karakternya sudah diubah, gambar dan rupa Allah sudah dikembalikan dalam diri manusia. Sehingga di sana kita nggak ketemu lagi dengan preman, Pak. Iya. Iya kan? Nggak ada lagi itu yang Iya, nyuri, iya. nggak ada lagi, nggak ada perzinahan di Tidak sana, ada, iya. nggak ada di sana. Jadi akhlaknya sudah diperbaharui, gambar dan rupa Allah sudah diperbaharui. Jadi betapa nikmat langit baru dan bumi baru itu. Dan Tuhan sudah memberikan itu, sementara waktu kita bisa nikmati sejak kita ada di dunia ini, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena dia katakan, aku akan memberikan damai di dalam diri kita. Kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dia berikan damai. Jadi kalau selama ini, saudara-saudari merasa tidak damai, selalu merasa tidak puas, selalu merasa ketakutan, ada kegelisahan, ada sesuatu yang kurang dari hidup ini, saudara, Yesus katakan, marilah kepadaku. Dia akan memberikan saudara damai dan sukacita. Amin. Itu ada di dalam Kristus Yesus. Lalu poin yang terakhir ya. Iya. Yang terakhir, nikmat dan keindahan Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudari, pengertian daripada kemuliaan Allah yang hilang, yaitu hikmat. Ya. Hikmat. Oke, Ya. silakan Pak. Baik. Ya, untuk poin yang terakhir, kita rehat sejenak dulu, saudara. Tuhan Yesus berkati.
Ada 1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Puji Tuhan, terima kasih. Pemirsa masih tetap di Mimbar Agama Kristen. Ya, saat ini sudah masuk dalam segmen yang terakhir. Silakan Pak Pendeta Jaya. Baik, terima kasih Pastor. Jadi yang keempat yaitu hikmat Allah. Ya. Itulah yang hilang di dalam diri manusia. Bayangkan saudara, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, masih bisa ciptakan pesawat. Masih bisa ciptakan kendaraan-kendaraan yang canggih. Masih bisa ciptakan smartphone yang luar biasa ini. Masih bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi sesamanya. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, dalam hikmat Allah yang dimilikinya, bayangkan betapa cerdas, betapa hebatnya manusia itu. Ya. Nah, karena itu saudara-saudari, Allah karena dia sayang sama kita, dia memberikan tempat bagi kita untuk kita berkarya. Di manakah itu? Di langit baru dan bumi baru. Di masa kita hidup di dunia, kita bisa berkarya, tetapi dalam segala keterbatasan yang ada. Tapi nanti di langit baru dan bumi baru, karena segala sesuatu sudah dipulihkan, wah, kecerdasan manusia. Mungkin nanti kita akan heran, orang-orang di sekitar kita yang mengenal Tuhan, sudah terima Yesus, kita lihat dia ciptakan ini yang berguna bagi sesama manusia. Wah, kok bisa dia ya? Kita terheran-heran begitu ya, terkejut, takjub akan apa yang dibuatnya. Kenapa begitu? Karena ada hikmat Allah. Pada dasarnya Allah itu kan dia mencipta ya. Dan Alkitab tadi katakan bahwa Tuhan menciptakan kita hampir sama dengan Allah. Berarti daya cipta itu sudah ada di dalam diri manusia. Wah, itu dahsyat sekali. Nah, kalau daya cipta itu sudah ada di dalam diri manusia, kita bisa gunakan itu. Sekarang bisa, tapi dalam segala keterbatasan karena kita ada di dunia ini. Tapi nanti di langit baru dan bumi baru, wah, kita dalam hikmat Allah kita akan membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk sesama manusia. Nah, karena itu saudara-saudari, jangan kehilangan yang namanya langit baru dan bumi yang baru. Sekali lagi, kita hanya bisa dapatkan itu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita jalan dan kehidupan melaluinya. Oke, mungkin dari Pastor. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya sudah sampaikan sangat lugas sekali oleh hambanya Bapak Pendeta Jaya tentang apa yang dicari. Ya, saudara,
Jika seandainya pertanyaan ini ya kita tanyakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang kau cari Tuhan? Maka Tuhan pasti akan menjawab, kamu yang saya cari. Amin. Yes. Iya, kamu yang saya cari, saya yang dicari oleh Allah. Kenapa? Karena seperti Pak Pendeta Jaya katakan, bahwa kita ini imago Dei, Yes. segambar dan serupa dengan Allah. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, jadi kita ini perwakilan Allah di muka bumi ini. Ya. Ya Pak ya, duta besarnya Allah Yes. di bumi ini. Namun karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa, tadi sudah disampaikan sangat jelas sekali oleh Bapak Pendeta Jaya, ada banyak kekurangan dalam diri kita. Ya. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus supaya apa? Supaya gambar diri Allah itu, kuasa Allah itu kita dapatkan kembali. Amin. Pertanyaannya begini Pak Pendeta. Pak Pendeta, kan kita tahu ya zaman sekarang hedonisme. Ya. Iya. Merasa diri ini berharga kalau pakai baju ada tulisan mereknya. Wah. Iya kan? Oke. Merasa diri ini berharga kalau sepatu kelihatan mereknya. Iya. Iya, apa itu centang kah atau apa. Iya. Jadi bagaimana menyikapi hal demikian supaya kita tidak tergantung dengan merek. Kalau misalnya Iya. ada uang, it's okay. Oke. Iya kan? Tetapi tidak ada uang, aku mau ngikutin si itu. Oke. Silakan Pak Pendeta. Ya, luar biasa pertanyaannya. Jadi dalam hidup ini prinsip saya ya, bukan apa kata orang, bukan apa penilaian orang, tapi Tuhan nilai saya seperti apa. Iya. Amin ya. Amin. Kalau Tuhan bilang kamu spesial, aku datang gara-gara kamu, aku rela mati disalibkan gara-gara kamu, berarti saya ini berharga, spesial, ya, indah di mata Tuhan. Maka apapun perkataan orang, biarkanlah itu menjadi perkataan yang berlalu saja. Angin berlalu begitu ya. Jadi tidak bergantung kepada nilai dari cara pandang dunia terhadap apa yang kita pakai, tapi di mata Tuhan siapakah kita? Iya. Dan kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, demikian Pak. Puji Tuhan. Oh saudara, luar biasa. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Jaya itu bersumber dari Alkitab. Jadi kalau hari ini kita merasa hilang jati diri, Ya. karena mungkin tidak ada pekerjaan. Dulunya oke, pekerjaan, sekarang tidak ada pekerjaan. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kita nih sepertinya karena kesombongan direndahkan oleh Allah. Tetapi saat ini firman Tuhan datang pada kita. Mari kita kembali kepada Dia. Sebab Dia Allah yang tetap mengasihi saudara dan saya. Saya mengajak kita semua, dimanapun Anda berada, kita berdoa. Baik itu Anda berada di jalan atau di rumah dalam posisi sedang istirahat dalam bekerja, kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Saya percaya Roh Kudus yang sama di tempat ini dan Roh Kudus yang sama ada di tempat saudara. Amin. Karena itu mari kita buka hati, mari kita tundukkan kepala kita, nanti Bapak Pendeta Jaya boleh pimpin kita dalam doa. Haleluya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Engkau meteraikan ia di dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan kemuliaan Allah yang sempat hilang. Boleh kami miliki, kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Mungkin ada dari saudara-saudari kami yang sedang dalam keraguan, Haleluya. sedang dalam masa ketakutan, Ya, Tuhan kekhawatiran, Yesus. atau apapun persoalan hidup mereka saat ini, kami mohon kuasa daripada Roh Kudus Amin. bekerja menjamah mereka ya Dalam Tuhan, nama Tuhan sehingga Yesus. mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mereka boleh merasa damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Hidup mereka juga berguna, berdampak bagi orang-orang yang ada di Amin. sekitar mereka. Pakai orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk membawa kebenaran-Mu, anak-anak Tuhan di lingkungan di mana mereka berada untuk menguatkan mereka. Bahkan Engkau pakai program ini ya Tuhan untuk menguatkan setiap kami yang mendengar. Terima Amin, kasih buat Tuhan. kesempatan ini, buat hamba-Mu
Pastor Agus ya Tuhan yang Ya, telah Tuhan menjadi Yesus. berkat untuk menjadi host di TVRI dalam mimbar Kristen. Tuhan pakai lebih lagi di dalam pelayanan yang Amin, Tuhan Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Demikian juga kami sebagai Ya, pendengar dan Tuhan, berkati hamba-Mu yang Pak menyampaikan Pelita Jaya, firman-Mu. urapi, Kiranya Engkau Tuhan yang dalam terus nama Yesus. pakai lebih lagi sertai dengan kuasa dan Amin, hikmat Tuhan. otoritas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati TVRI ya Tuhan di Ya, tempat ini. Tuhan. Jadikan berkat bagi kota, bahkan bagi Kepulauan Amin, Bangka amin, Belitung ya amin. Tuhan. TVRI boleh menjadi media yang membangun bangsa dan negara Amin, kami. amin. Engkau berkati mereka semua yang bekerja, semua pegawai dan semua yang terlibat di dalam Amin, pemberitaan ini ya Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Tuhan telah Yesus. berdoa dan mengucap Haleluya. syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis dari Roh Kudus menyertai hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus Tuhan memberkati Yesus kita memberkati. semua. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 16.00 hingga 17.00. Saya Pastor Agus Teon Silaban. Saya Pastor Jaya Hulu. Mohon undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Shalom. Ini alasan kenapa kamu harus rajin baca buku. Tahukah kamu banyak manfaat yang bisa didapat dari membaca buku? Beberapa di antaranya seperti menurunkan tingkat stres hingga 60%, Again, you can find us, you can reach us through Instagram